Jadi pertanyaan ainallah, di mana Allah? Kita lihat, ini hadis kan kita sudah bahas di tempat lain lebih dari 3 kali, Pak. Kita pertegas di sini. Hadis ainallah, di mana Allah? Hadis itu ditanyakan oleh Nabi ke perempuan yang IQ-nya rendah. Dia budak perempuan yang gak becus ngurus peternakan tuannya, namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam kesal dengan budak perempuan ini, maka dibawa ke Nabi, ditanyakan, ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah fa'atiqah. Jika engkau memandangnya, menilainya mukmin, aku akan memerdekakannya. Lalu Nabi tanya, riwayatnya ada banyak macam. Pertama, aina Allah, di mana Allah? Di langit. Di riwayat kedua gimana? Bukan di mana Allah. Atashhadina alla ilaha illallah. Di mana Allah? Bukan. Tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah? Lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya mau tanya, Pak, kalau ada non muslim mengatakan Allah di langit, dia langsung masuk Islam nggak? Langsung mu'alaf nggak? Kapan orang itu disebut muslim? Bersyahadat. Atas dasar ini, maka hadis ainallah harus dijelaskan dengan hadis yang kedua, atashhadina alla ilaha illallah. Sebanyak itu hadis, kok sibuknya mah hadis ainallah. Di mana Allah? Nggak ada kerjaan, ya? Nggak ada kerjaan. Bolehkah menanyakan ainallah? Bagi ulama yang memandang hadis ini sahih, sebagian mereka membolehkannya. Namun dalam ilmu akidah, setelah dibandingkan dengan ayat yang jelas lebih sahih daripada hadis ini, laisa kamitslihi syai', tiada yang menyerupainya sesuatu pun. Jika sesuatu selain Allah bertempat, maka Allah tidak bertempat. Maka saya meyakini Allah bersemayam di atas arsy tanpa membutuhkannya sebagai tempat. Apa maknanya? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Siapa yang coba-coba cari maknanya, zaigh, di kalbunya ada kesesatan. Lalu kalau ditakwil dengan arti menguasai, bagaimana? Itu bab. Kita nggak mau bahas malam ini, ya. Bapak udah ketawa, udah tahu beliau, ya. Jadi bolehkah meyakini Allah di atas? Enggak. Kenapa Imam Ibn Taimiyah masuk penjara? Bapak tahu? Karena dia meyakini Allah bertempat di atas bizatihi, dengan zatnya. Masuk penjara. Karena berbahaya. Di zamannya Imam Ibn Taimiyah masuk penjara karena berbahaya bagi orang awam. Tapi gimana lagi, kitab-kitabnya tersebar hari ini. Tersebar hari ini. Oke, bagian akhir. Coba bandingkan. Jika Bapak masih ragu, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersama di atas arsy. Atau kan ada lagi ayat, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ayat-ayat ini bukan untuk dipikirkan. Ada lagi, fa aina matwallu fatamma wajhullah, kemanapun kamu mandang di situ ada wajah Allah. Kalau sudah lolos bab pertama, Allah bukan benda, Allah bukan roh, Allah bukan seperti yang kita lihat itu, maka Bapak sudah lolos, ya. Kalau sudah lolos, jika dia bukan benda, maka dia tidak butuh apa yang dibutuhkan benda. Bayangkan sekarang Al-Quran tapi nggak ada tempatnya, mushaf tapi nggak ada tempatnya. Bisa bayangin? Bayangkan diri saya sekarang Ar-Razi duduk tapi tidak bertempat. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Saya benda, Allah bukan benda. Imam Ibn Taimiyah terjebak dengan logikanya sendiri karena beliau mengharamkan falsafah, mengharamkan ilmu mantik. Tidak semua ilmu mantik dan falsafah itu haram. Ada yang haram. Imam Ghazali sudah tulis 3 hal, selebihnya boleh. Imam Ghazali sudah tulis Al-Munqiz minad Dhalal, kemudian Tahafut Falasifah, 2 kitab ini silakan dibaca, sudah ada terjemahannya.